Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 4A Pendidikan Matematika dengan saya Frestika Diona Sutumea dengan 3 digit NIM terakhir 034 dan rekan saya Niwayan Sri Mayaiti dengan 3 digit NIM terakhir 026. Lalu ada Ninyoman Nadia Sudyana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 027, Komang Deni Triana dengan 3 digit NIM terakhir 028, dan Nikarek Sri Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 029. Kami membawakan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum. Segalanya memiliki sejarah. Tujuan dari adanya suatu perubahan pasti itulah agar menjadi lebih baik lagi. Seperti pula pada perkembangan kurikulum ini. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan. Dan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan sebuah kurikulum. Searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kurikulum itu? Secara umum, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Adapun tujuan kurikulum itu sendiri ada dalam skala makro dan ada dalam skala mikro. Dalam skala makro sendiri, rumusan tujuan erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Dalam skala mikro itu sendiri, tujuan kurikulum berhubungan dengan nilai, dengan misi dan visi sekolah, serta tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Selain itu, terdapat juga tujuan pendidikan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional atau TPN, yaitu tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua adalah tujuan institusional atau TI, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler atau TK, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran atau TP, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Lalu, ada juga yang disebut sebagai perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah, juga orang tua, dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Selain itu, terdapat beberapa jenis perubahan kurikulum menurut Sutopo dan Sumanto. Yang pertama adalah perubahan sebagian-sebagian. Perubahan sebagian-sebagian ini adalah perubahan yang terjadi hanya pada komponen atau unsur tertentu dari kurikulum tersebut. Contohnya itu, penambahan satu atau lebih bidang studi ke dalam suatu kurikulum tanpa membawa perubahan atau cara metode mengajar atau sistem penilaian dalam kurikulum tersebut. Yang kedua adalah perubahan menyeluruh. Di samping secara sebagian-sebagian, perubahan kurikulum dapat saja terjadi secara menyeluruh, yang artinya keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan, baik di dalam tujuannya, isi organisasinya, strategi, dan pelaksanaannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Ninyoman Nadia Dewi akan melanjutkan presentasi dari rekan saya itu Prestika. Yang selanjutnya mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yaitu yang pertama faktor filosofis, yang kedua faktor sosiologis, dan yang ketiga adalah faktor psikologis. Nah, dari yang pertama adalah faktor filosofis. Faktor filosofis ini merupakan suatu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan oleh GBHN menuntut implementasi yang sesuai dengan formulasi dan evaluasi.
Nah, yang kedua adalah faktor sosiologi, yaitu adanya inovasi atau gagasan-gagasan baru yang memasuki dunia pendidikan mempengaruhi sistem pendidikan nasional sebagai dampak dari pembinaan dan pembaruan pendidikan, hasil analisis dan penelitian. Yang terakhir adalah faktor psikologis, yaitu inovasi yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang efisien dan efektif telah langsung berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Adapun faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum menurut Suetopo dan Suemanto pada tahun 1991 halaman 40-41, yaitu yang pertama adalah bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialisme. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Untuk itu mereka mulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting dalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Nah, yang kedua itu adalah adanya perkembangan iptek yang sangat pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemukannya teori-teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lain menimbulkan diketemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu mengenai pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Materi yang selanjutnya mengenai pendidikan dan kepentingan politik praktis. Sejak kurikulum pendidikan yang pertama, yaitu kurikulum 1947 hingga sekarang, tampaknya ada degenerasi dalam hal tujuan utama kegiatan pendidikan. Antara lain, semakin tertatibnya praktek pendidikan yang tidak mempertimbangkan aspek organisasi, substansi, dan implementasi, sehingga diibaratkan sebuah penyakit, kaki yang sakit, kepala yang diobati, tentu saja tidak akan sembuh penyakitnya. Praktek pendidikan di Indonesia sudah mengalami keterpurukan sejak zaman Jepang dan bersambung sampai zaman kemerdekaan. Ada mitologi yang berkembang bahwa baik tidaknya pendidikan nasional senantiasa hanya dilihat sebagai solusi keterpurukan bangsa. Selanjutnya mengenai pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai gambaran dan ciri-ciri kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perkembangan sejarah. Dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, sampai 2006, serta yang terbaru adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah kurikulum 1947 atau yang sering disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang utama yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, serta materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua adalah kurikulum 1952 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional yang
paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu pelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayan Srimeti dengan NIM 19130111026. Baik, langsung saja lanjutan dari gambaran dan ciri-ciri kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perkembangan sejarah. Yang pertama yaitu kurikulum 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem pendidikan kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok ciri dari kurikulum ini yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keperigalan, dan jasmani. Baik, selanjutnya kurikulum 1968 atau Sekolah Dasar 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum terintegrasi pertama di Indonesia, di mana beberapa mata pelajaran mengalami fusi menjadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dari kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya yaitu kurikulum berorientasi pencapaian 1973 sampai dengan 1997. Yang pertama yaitu kurikulum 1973 atau kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPST, di mana kurikulum ini mempunyai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, proses belajar mengajar, perlu menerapkan sistem belajar tuntas dan maju, berkelanjutan melalui sistem modul. Baik, yang kedua yaitu kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1975 merupakan perubahan dari kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien, seperti yang dikatakan oleh Dr. Mujito AKMSI. Kurikulum 1975 ini disusun dengan kolom-kolom yang sangat terperinci. Perkenalkan, saya Komadini Triana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Srimeti. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga sebagai cara belajar siswa aktif yang bisa disingkat CBSA atau Student Active Learning yang biasa disingkat SAL. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1944 adalah Profesor Dr. Koni R. Semiawan, yaitu Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada periode 1980 sampai 1986. CBSA merupakan suatu proses belajar mengajar yang aktif dan dinamis. Jika dipandang dari sudut guru sebagai fasilitator, maka CBSA merupakan suatu strategi belajar yang direncanakan sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan menuntut aktivitas dari peserta didik yang dilakukannya secara aktif. Dengan demikian, maka proses belajar mengajar di mana peserta didik terlibat secara intelektual, emosional, dapat direncanakan guru dalam suatu sistem instruksional yang efektif dan efisien sebagai tujuan pengajaran dapat dicapai lebih baik. Baik, selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Mujito menjelaskan bahwa jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses.
Selama dilaksanakannya kurikulum 1994, muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi atau content oriented. Di antaranya yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran dan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang keempat, evaluasi atau sistem menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian hanya menggunakan teknik paper atau pencil test. Permasalahan tersebut terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1999. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum. Selain itu, kurikulum 1994 perlu disempurnakan lagi sebagai respons terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 1997. Munandar tahun 2018 memaparkan bahwa kurikulum 1997 merupakan hasil revisi dari kurikulum 1994. Kurikulum 1997 membentuk proses belajar mengajar bukan hanya mengembangkan pengetahuan atau kognitif saja, melainkan juga keharusan mengembangkan psikomotorik, skiomotorik, atau keterampilan dan efektif atau sikap. Oleh karenanya, dikatakan sebagai berbasis kompetensi. Melalui kurikulum 1997 ini, anak didik untuk memiliki keterampilan menerapkan pengetahuannya dan memiliki sikap sesuai dengan jenis pekerjaannya. Baik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Pengganti kurikulum 1954 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performance tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran dan keberhasilan agar penuh tanggung jawab. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yakni yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Adapun beberapa kelemahan dari KBK ini, yaitu yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator itu sebaiknya disusun oleh guru, karena gurulah yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Dek Sri akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai kurikulum 2006 atau disebut juga kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP, maka dari itu KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. KBK juga sering disebut sebagai jiwa KTSP karena sesungguhnya KTSP telah mengadopsi KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat dengan BSNP.
KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan revisi dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. Lanjutkan ke kurikulum 2013 atau yang disebut juga dengan K13. Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang bisa dilakukan dengan teknologi. Maka KTSP harus segera diubah menjadi kurikulum 2013. K13 lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Itu terdapat pula karakteristik dari kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. 4. Kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar pelajaran dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan vertikal. Kita lanjutkan ke pasang bongkar kurikulum. Dikembangkannya berbagai uji coba kurikulum mulai dari apresiasi atas peran swasta, seperti penggunaan sistem modul atau sekolah pembangunan yang berorientasi pada kerja, sampai pada uji coba cara belajar siswa aktif atau CBSA, Malang dan Cianjur tampaknya tidak menyurutkan hasrat pemerintah untuk selalu melakukan berbagai upaya penggantian dan uji coba kurikulum termasuk rencana penggantian kurikulum 2004. Kesempatan memberikan apresiasi pada peran swasta pada awalnya tampak bagus, namun pada akhirnya setelah melihat kondisi liberatif, pemerintah kemudian mengambil alih kendali seluruh praktik pendidikan. Pendidikan yang tadinya liberatif desentralistis ditarik kembali ke semangat deliberatif dan sentralistis. Pihak swasta tidak lagi dipandang sebagai partner, tetapi sebagai pesaing. Kini otonomi daerah diberlakukan seiring dengan reformasi pemerintahan. Namun lagi-lagi masalah pendidikan yang diotonomikan di daerah di seluruh Indonesia tidak lebih baik dari sebelumnya. Timbul banyak masalah mulai dari penyalahgunaan dana BOS sekolah sampai pengangkatan guru bantu dan tenaga honorer. Ketika kurikulum 1968 dicabut dan digantikan dengan kurikulum 1975 tidak membuat praktik pendidikan di tanah air semakin membaik. Bahkan ketika sekolah belum semua menggunakan kurikulum 1975, mulai dirasakan bahwa kurikulum ini sudah tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Sebagai tindak lanjutnya, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 pun diganti, dan setelah lewat proses yang panjang dan menuai banyak kritik baru terrealisasi pada tahun 2003. Dalam praktik di lapangan, jangankan KBK, di banyak daerah pedalaman Indonesia masih ada sekolah yang belum sempat mempraktikkan kurikulum 1994 seperti yang diungkapkan oleh dua guru dari pedalaman Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Meskipun selalu dibungkus dengan istilah penyempurnaan pergantian kurikulum 2004, tetap tidak terhindarkan dari kegiatan perombakan kebijakan. Kita menghargai adanya pembenahan kurikulum yang belum tersosialisasi dengan baik, namun perlu mendapatkan pengkajian dan riset terlebih dahulu dari berbagai aspek, termasuk memperhitungkan kelengkapan sarana persekolahan dan kesiapan guru dan murid. Baik, jadi di sini akan saya lanjutkan ke bagaimana sekolah dan guru menyikapi. Guru dan pihak sekolah sebaiknya berani bersikap mandiri dan tidak dibingungkan oleh keputusan pemerintah yang berencana membatalkan kurikulum KBK.
Sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengemas dan merekayasa kurikulum sendiri diharapkan tetap punya keyakinan untuk tidak didikte oleh kurikulum nasional yang dalam penerapannya mungkin saja sangat detail tanpa mempertimbangkan aspek muatan lokal, kondisi sosial, budaya masyarakat di daerah tempat sekolah berada. Dalam konteks ini, sekolah, guru, dan murid harus yakin dengan pendiriannya. Yang jelas dan penting bagi guru adalah kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip dan idealisme dalam pendidikan. Hal tersebut perlu untuk membentengi diri, jangan ada timbul kesan bahwa perubahan kurikulum dilakukan karena adanya ketidaksiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBK. Jadi, hal yang penting sebagai pertimbangan bagi para pengambil keputusan di bidang pendidikan adalah bahwa hendaknya perubahan kebijakan yang diambil tidak dilakukan secara mendadak, tetapi perlu perencanaan yang matang dan sosialisasi merupakan kata kunci yang penting untuk menjamin siswa, guru, dan sekolah tidak menjadi korban perubahan tersebut. Baik, saya lanjutkan ke penutup, yaitu bagian kesimpulan. Yang pertama, gambaran dan ciri-ciri kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perkembangan sejarah. Poin A, kurikulum rencana pelajaran yang berlangsung dari tahun 1947 sampai 1968 yang terdiri atas kurikulum rencana pelajaran 1947, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, kurikulum rencana pendidikan 1964, dan kurikulum sekolah dasar 1968. B. Kurikulum berorientasi pencapaian yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1997 yang terdiri atas kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau yang disingkat dengan PPSP, kemudian kurikulum 1975 sekolah dasar, kurikulum 1948, kurikulum 1975 yang disempurnakan, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 serta kurikulum 1997 yang merupakan revisi kurikulum 1994. C. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994 dan merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi. D. Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia yang sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. Dan E. Kurikulum K13 merupakan kurikulum yang lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Yang kedua adalah bongkar pasang kurikulum dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai uji coba kurikulum, mulai dari apresiasi atas peran swasta seperti penggunaan sistem modul atau sekolah pembangunan yang berorientasi pada kerja. Kemudian yang ketiga, dalam menyikapi perkembangan kurikulum, guru dan pihak sekolah sebaiknya berani bersikap mandiri dan tidak dibingungkan oleh keputusan pemerintah yang berencana membatalkan kurikulum KBK. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya mengucapkan kalimat motivasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan terkenal, yaitu Albert Einstein. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Jika kau ingin hidup seimbang, maka harus terus bergerak. Sekian dan terima kasih.